Baterai kasih sayang. Oh. Oke, beda lagi ya ini sama bahasa cinta. Beda atau berhubungan? Berhubungan sebenarnya. Berhubungan. Oke. Jadi dengan kita tahu bahasa kasih kita apa, itu tuh mempengaruhi dengan baterai kita apa gitu. Nah, baterai kasih sayang itu sendiri itu yang bisa mempengaruhi keseharian kita, seolah-olah gitu. Oke, ini aku baru denger banget tentang baterai kasih sayang. Coba dielaborate Kak, dielaborate. Oke, nih, apa nih maksudnya baterai kasih sayang nih? Hai, ketemu lagi di Ngobrol Bareng Mrs. Devi. Hari ini aku ngajak temen ngobrol aku sehari-hari biasanya nih, tapi kali ini aku ajak langsung di podcastnya Mrs. Devi karena aku tuh suka banget deh ngobrol sama dia itu. Selalu ngerasa bahwa setiap ngobrol sama temanku yang satu ini, aku tuh ngerasa lebih light gitu, jadi lebih tenang. Kalau lagi emosi jadi lebih tenang, kalau lagi sumpek jadi lebih insightful gitu. Ini dia Eka. Hai. Hola. This is the first time aku bawa Eka di podcast Ngobrol Bareng Mrs. Devi hari ini. This is the very first time, tapi semoga aja bisa terus-terusan ya. Amin, semoga kamu gak bosen ngeliat aku tiap hari. Enggak lah, orang tiap harinya aja gak bosen, apalagi kalau buat podcast. Oke, sip, ini sambil latihan ngomong nih buat IDK nih. Karena emang untuk bisa ngobrol itu perlu yang namanya jam terbang, ya kan? Supaya ngomongnya bisa lebih tertata, bisa lebih terlatih, dan bisa lebih cepat kalau connect-nya. Jadi punten ya penonton, ini masih penonton. Ini masih perdana, jadi kalau ada belibet-belibet dimaklumin. Kita belajar bareng ya. Kita belajar bareng di sini. Dibuat santai aja karena memang konsepnya santai, ngobrol sama Mrs. Devi, ngobrolin apa aja. Kali ini kita mau ngobrolin tentang kebahagiaan. Aduh, ini obrolannya rada dalam, ini happy berat ya. Happy berat, rada dalam, tapi kita bikin santai aja. Diawali dengan konsep kebahagiaan buat kita berdua. Aku mulai dari kamu deh. Menurut kamu Kak, kebahagiaan itu apa? Menurutku ya, kalau ditanya definisi itu sebenarnya abstrak ya kebahagiaan tuh, karena kan bahagia itu sesuatu yang nggak bisa kita sentuh ya. Tapi kalau untuk dirasakan ya, kebahagiaan itu lebih ke rasa senang yang di dalamnya itu ada rasa cukup, rasa syukur dan kepuasan sih kayaknya di situ. Betul. Ya nggak sih? Juga sih. Ya itu sih? Kalau misalnya kayak gini ya, satu kalimat itu tuh sudah menjawab semuanya deh udah. Iya kan, bahagia karena puas sudah menghasilkan sesuatu atau melihat sesuatu. Kayaknya itu kalau menurutku. Oke, definisi itu bagus banget dan aku rasa karena sudah melalui banyak hal. Karena aku rasa setiap dari kita tuh percaya bahwa yang namanya kebahagiaan di setiap masa itu berbeda. Bahagia benar, kita waktu kita dulu SD, bahagia waktu kita SMP, SMA, kuliah, kerja, dan nikah, itu aku rasa pasti akan beda-beda maknanya. Untuk yang sekarang saat kita udah melewati begitu banyak hal, kita udah di satu titik di mana kita percaya bahwa kebahagiaan itu relasinya kuat banget sama rasa syukur. Benar. Ya kan? Dengan rasa kecukupan. Benar. Udah nggak lagi digantungkan pada seseorang atau pada benda. Insya Allah, ya kan? Walaupun kadang masih sih, kadang dikit-dikit. Namanya makhluk sosial kan ya. Makhluk sosial, kadang masih ada dikit-dikit, tapi kita berusaha untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada manusia lain atau pada benda. Benar. Karena emang rada sulit ya saat kita tuh menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Karena itu pernah banget Kak aku rasain waktu dulu mungkin zaman-zaman kuliah deh. Zaman-zaman kuliah sama 20-an awal lah. Apa tuh yang kamu rasain kebahagiaan di masa itu? Nah, kebahagiaan di masa itu tuh saat aku punya banyak teman. Saat aku diterima sama lingkungan. Itu tuh kebahagiaan buat aku. Dan akan menjadi misery, akan menjadi rasa sedih yang luar biasa saat aku gak punya teman, saat aku gak diterima sama pertemanan aku, bahkan saat aku ditinggalkan sama teman-teman aku. Itu misery banget. Tapi over the time I realize kalau ternyata gak gitu harusnya. Saat aku
menggantungkan kebahagiaanku dari penerimaan orang lain, jatuhnya aku nggak akan pernah cukup. Dan itu kamu rasakan setelah di umurmu yang sekarang kan? Ya. Jadi dengan apa yang dilalui ternyata hal itu belum bahagia ya di umur yang sekarang. Belum tentu itu kebahagiaanku ya ternyata. Lebih pada itu jadi sumber anxiety aku jatuhnya gitu. Karena aku selalu merasa bahwa saat aku bisa diterima sama lingkungan aku baru akan merasakan bahagia. Jatuhnya kan aku nggak bahagia karena akan sulit untuk bisa diterima sama semua orang gitu. Kita akan selalu nemuin orang-orang yang akan nggak suka sama Benar kita banget. Dan kita akhirnya apa, ada masanya di mana aku tuh jadi berubah gitu demi untuk masuk ke sebuah komunitas atau ke sebuah pergaulan hanya untuk bisa diterima. Jatuhnya akhirnya diterima tapi ternyata nggak bahagia karena I'm become someone that I'm not gitu. Tapi untuk yang sekarang ini apakah dengan tidak adanya teman atau tidak ada banyaknya teman itu juga mempengaruhimu atau itu sudah dilaluin ya sebenarnya ya? Hidup itu kan proses belajar ya Bener. Kak ya gitu. Bahwa kebahagiaan adalah kecukupan dan relasinya sangat kuat dengan rasa syukur. Itu bukan berarti aku tuh selalu nyampe ke titik itu walaupun aku udah ngerti maknanya. Akan ada terus masa dimana ngedrop. Walaupun aku udah tahu ya, oke, kebahagiaan gak boleh nih digantungin Tergantung sama orang ke lain. manusia lain gitu. Aku itu kebahagiaan tuh harus dari dalam diri gitu. Aku harus bisa menerima diriku apa adanya sehingga apapun yang dipikirkan orang lain diterima ataupun tidaknya aku itu harusnya tidak bisa merusak kebahagiaanku. Ada momen dimana aku tuh di atas gitu, dimana aku kepegang banget tuh kalimat itu. Tapi juga tetap namanya juga manusia, ada momen dimana saat aku tahu aku tidak disukai gitu, itu bikin aku sedih gitu. Berarti kalau misalnya dengan apa yang kamu laluin itu, sekarang kebahagiaanmu yang sekarang banget nih, apa itu deh? Sekarang banget Sekarang ya. banget nih yang bikin oh ini ternyata kebahagiaan di usia yang sekarang ini. Oke. Mungkin aku bisa bagi kebahagiaanku di dua keranjang nih, ya kan? Keranjang pertama adalah kebahagiaan untuk hal-hal yang grande, untuk hal-hal yang besar, untuk achievement besar. Keranjang yang kedua itu untuk hal-hal kecil aja, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kayaknya buat orang tuh effortless, tapi itu ternyata bikin aku bahagia. Contoh, yang untuk hal-hal yang effortless dulu ya, yang untuk effortless, untuk keranjang yang kedua ini yang sederhana. Aku bisa punya waktu buat nonton Netflix atau Disney Plus yang ada di rumah aku, bisa nonton film atau seri yang aku suka tanpa diganggu. Jadi misalnya aku bisa nontonnya itu waktu Malik lagi sekolah gitu. Aku punya waktu tuh, entah tuh sejam 2 jam gitu, nonton itu tuh bikin aku happy. Me time-nya Me time terlaksanakan lah ya. Dan itu kan sederhana banget ya Kak, itu murah banget kan gitu. Aku nggak butuh uang banyak untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Sesimpel bisa nyeduh kopi sendiri di rumah, terus aku minum sendiri sambil nulis misalnya gitu. Aku bisa bikin konten dengan lancar, itu bisa bikin aku bahagia gitu. Kalau yang grande di keranjang yang pertama tadi, yang grande, keranjang satunya lagi, kebahagiaan aku tuh kalau aku bisa ngegedein bisnis aku. Itu. Jadi kayak mungkin kasarannya gini, nggak harus sampai jadi usaha internasional gitu, enggak. Benar. Tapi kayak step by stepnya tuh aku lampaui. Dari yang misalnya nih kayak dulu, dari yang aku kerja sendiri akhirnya aku punya 1 karyawan. Itu buat aku tuh grande loh, buat aku. Mungkin buat orang lain bisa dibilang gitu doang. Enggak, kalau buat aku grande, buat aku tuh gede. Karena apa? Untuk aku yang nggak pernah punya karyawan sebelumnya, bisa punya 1 karyawan itu mikirnya 1000 kali loh. Gimana ya aku bisa ngebayar orang ini nggak ya? Ini usaha ini akan bisa terus menguntungkan nggak ya? Kayak gitu-gitu. Punya 1 karyawan, tek, level 1 nih. Oke. Punya nambah karyawan lagi, tek, bisa ngebayar mereka tiap bulan. Oke. Terus bisa punya konveksi. Nah, itu kebahagiaan yang grande. Benar. Gitu. Terus selain itu juga apa? Itu untuk bisnis ya. Terus untuk keluarga, bisa bikin Malik ngomong.
Iya. Itu juga kebahagiaan yang Bener. grande buat Karena aku aku. pun bahagia juga waktu ada perkembangan dari Malik yang basically juga Nah. aku tahu Malik dari kecil ya. Iya. Perkembangannya gimana dia dulunya, yang kadang tuh orang tuh nggak percaya, orang yang lihat Malik sekarang nggak akan pernah percaya dulu Malik tuh kayak gimana. Bener. Gitu. Dan buat aku tuh kebahagiaan yang gede banget buat aku. Even itu terlihat sederhana, tapi effort yang aku lakukan itu gede banget. Itulah kenapa buat aku ini kebahagiaan yang grande. Jadi dua keranjang ini tuh aku pisahin lebih karena effortnya. Dan tujuannya masing-masing ya. Lebih ke effort sih kalau aku effortnya. bilang usaha. Kalau usaha yang aku butuhkan untuk dapetin kebahagiaan aku itu besar banget upayanya, itu berarti masuk keranjang yang grande. Tapi kalau misalnya effortnya itu sebenarnya effortless, nggak terlalu banyak biaya, nggak perlu terlalu banyak tenaga yang dilakuin, itu kebahagiaan kecil. Minum kopi yang enak, Bisa santai. bisa santai me di time rumah, gitu ya. Masak enak hasilnya gitu. Itu tuh Nah, itu kebahagiaan kecil tuh, kebahagiaan kecil aku. Benar. Kalau kamu gimana, Kak? Kamu ngebagi kebahagiaanmu nggak sih atau enggak? Atau kamu Sebenarnya jalan aja gitu? Selama ini sih nggak aku bagi ya. Cuman dari yang kamu omongin tadi jadi aku jadi mikir. Ya memang kita tuh sebagai manusia harus bertumbuh ya. Jadi itu pentingnya kita punya goal, punya ambisi yang bisa kita tuh bertumbuh. Oke. Kayak kamu kan ada effort untuk di bisnis. Dan itu juga salah satu sumber kebahagiaanmu. Yes. Dan ada juga keranjang kecil yang ya effortless. Nah mungkin bagiku kalau yang effortless itu sebenarnya juga harus effort juga sih, yaitu kesehatan bagiku. Oke. Ya kan sebenarnya dia tuh berarti nih kalau dibuat kamu mungkin nggak tepat. Nggak. Keranjang tadi tuh mungkin nggak tepat kali ya. Kan itu kan Keranjang, definisi aku bener-bener. kan. Aku Tapi bagi jadi 2 keranjang. Kalau buat kamu kan tidak harus ada keranjangnya. pokoknya bahagia. Pokoknya gitu. bahagiamu Tapi itu adalah bebas apa ya. gitu. Kalau misalnya bagiku itu bebas, nggak di tempat, pokoknya bahagia gitu. Pokoknya bahagia aja, nggak Tapi- perlu tapi- ada dipos-posin, nggak perlu Bener. dibagi-bagi. Tapi Oke, sebenarnya juga nggak salah juga untuk dibagi nggak karena apa-apa. memang Tiap orang punya caranya sendiri untuk Bener. mendefinisikan kebahagiaannya. Kebahagiaannya Oke, masing-masing. kebahagiaanmu adalah kesehatan. Ceritain Kesehatan. dong, elaborate, ceritain dong. Karena ternyata setelah kemarin aku sakit, Yang lama itu, iya 2 minggu di rumah, 1 minggu di rumah sakit. yang sampai kamu mengingat kematian. Bener. Aha. Karena ternyata waktu aku sakit itu kan sebelumnya di IGD ya. Dan di IGD itu aku ngeliat orang merintih kesakitan, ada yang sampai nafas aja susah. Ternyata selama ini tuh hal-hal yang sekedar kita bisa nafas dengan enak itu adalah sumber kebahagiaan juga sebenarnya. Karena bahagia bagiku kan tadi ada rasa syukur ya. Betul. Jadi kalau rasa syukur itu udah nggak ada ya, berarti ya bahagianya akan semu gitu ya istilahnya, salah-salahnya ya. Nah jadi kayaknya ya memang sehat itu adalah sesuatu yang membahagiakan saat ini. Ini pengingat banget sih, Kak. Mm-mm. Kesehatan itu adalah sesuatu yang diberikan cuma-cuma oleh Allah, Mm-mm. padahal harganya tuh mahal banget. Bener. Dan kita tuh sering lupa untuk mensyukurinya dan menjadikannya alasan untuk bahagia. Karena itu tadi, kita kadang itu take it for granted gitu. Karena seolah-olah itu kayak ya udah biasa aja. Emang Karena aku tiap selalu tiap hari hari kayak gini. Saat kita sakit, baru tuh ketamparnya di situ. tahu. Makanya bisa dibilang dia nggak effort sebenarnya, karena untuk sehat pun juga kita harus Effort dong. Kita harus jaga bener. lifestyle kita, makanan Olahraga. kita, apa yang kita pikirin pun, apa yang kita Bener. masukin ke kepala dan jiwa kita juga akan mempengaruhi mempengaruhi itu. kesehatan kita Kalau kita gitu. pikirin jelek ya otomatis keluarnya jelek. Kalau kita Aduh. pikirin baik ya bisa berjalan ke badan kita baik, karena katanya tuh badan kita tuh kan mengandung listrik ya. Listrik dan otak itu menyimpan memori yang kalau misalnya itu pikirannya bagus, memorinya bagus, listrik ke badan kita alirannya akan bagus. Oke. Katanya seperti itu. Jadinya ya memang harus effort untuk sehat itu Untuk harus ngedapetinnya. untuk kita Jadi konsisten pada dasarnya bisa disimpulkan bahwa kebahagiaan tuh sebenarnya memang sesuatu yang harus ada effortnya ya. iya, Gak bisa sepertinya. kita tuh kayak yang tinggal nunggu, aduh kapan ya gue bahagianya. Enggak loh. Enggak dong. Kita yang effort untuk Bener. bahagia. Kalau kita nunggu seolah-olah nanti kebahagiaan akan datang sendiri, enggak. Kita yang Sebenarnya- harus ngebangun kebahagiaan itu dengan cara mindset. Benar. Itu salah Karena satunya. kamu pun dapat me time itu juga menurutku effort. Kamu Effort. bisa me time karena kamu akhirnya udah punya karyawan. Yes. Ya enggak ya? Kalau dibandingkan dengan aku sekarang yang semuanya masih sendiri, masih ya itu salah satu target
selanjutnya untuk punya karyawan ya kan untuk bisa me time kan sebenarnya itu juga dari effort. Betul. Kalau nggak ada karyawan ya mau nggak mau kamu harus tetap ngedit, harus packing sendiri, Betul. harus ke penjahit sendiri gitu Betul. kan. Betul. Jadi semuanya ternyata ya memang harus effort kok. Dan harus diusahain ya sebenarnya ya. Kebahagiaan itu mau dia di keranjang besar ataupun di keranjang kecil, mau dia tuh grande ataupun sederhana, sebenarnya kebahagiaan itu tetap harus diusahain. Paling minim itu mengusahakan apa yang ada di pikiran kita. Bener banget. Karena saat kita memiliki segala sesuatu di dunia ini, semuanya kita miliki, tapi saat pikiran kita merasa kita tidak punya apa-apa, bahagia itu tetap aja nggak akan kita rasain. Bener, karena ya kan? ada rasa cukup dan rasa syukur itu tadi ya. Oke, tadi in terms of our own happiness. Nah, di sesi berikutnya kita akan ngobrolin kebahagiaan yang lebih besar lagi nih, yaitu tentang kita in terms of relationship, tentang kita dengan orang lain di sekitar kita, entah itu pertemanan atau pasangan. Ya, abis ini kita obrolin. Siap. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin tentang kebahagiaan menurut kita. Dari kebahagiaan yang grande, ternyata kebahagiaan itu nggak harus nempel sama seseorang dan juga nggak harus nempel sama barang sih sebenarnya ya kan. Dan kebahagiaan itu bisa dari hal-hal yang sederhana. Nah, itu kalau misalnya in terms of relationship with ourselves gitu. Gimana kalau misalnya relationshipnya itu dengan orang lain, entah itu dengan pasangan atau entah itu dengan teman gitu. Yang lagi tren sekarang nih, in terms of relationship with others itu ada yang namanya tuh love language, bahasa cinta. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Nah kebetulan karena kemarin kita rencana hari ini mau ngomong tentang kebahagiaan dan ada sambungannya dengan 5 bahasa cinta. Aku udah searching nih apa aja. Oke, apa tuh? Jadi 5 bahasa cinta itu menurut Dr. Gary Chapman itu ada 5 bahasa, yaitu 1 word of affirmation, act of service, physical touch, quality time, dan gift. Kira-kira Devi tahu nggak apa aja itu? Gimana Dev? Kamu pernah kan dengar tentang 5 bahasa cinta ini? Udah nggak asing sih, karena udah banyak dibahas di mana-mana. Nah, sekarang mungkin sebelum kita ngebahas tentang 5 bahasa cinta menurut kita masing-masing, karena setiap orang pasti punya bahasa cintanya sendiri-sendiri. Coba deh jelasin dulu deh Kak, arti satu persatu dari bahasa cinta. Jadi sebenarnya bisa dijabarin ya dari kata-katanya. Pertama word of affirmation. Biasanya itu ada orang yang memang dengan pujian ternyata tuh bisa menaikkan dirinya untuk happy gitu loh. Jadi dengan pujian atau dengan dipanggil sayang, kata-kata romantis, ternyata itu salah satu bahasa kasih sayang yang dia butuhkan, atau bahkan ternyata dia ke orang lain juga seperti itu. Dia ke orang lain begitu, dia juga berharap orang lain juga bahasa cintanya gitu ke dia. Word of affirmation. Terus yang kedua, act of service. Ini tuh hal-hal kecil yang bisa yang dilakukan oleh orang sekitar. Misalnya diambilin minum. Kalau suami mungkin tolong cuciin piring gitu kan. Aduh badanku pegel, tiba-tiba dipijitin. Dan dia pun juga akan seperti itu ke orang biasanya. Dia melakukan itu ke orang lain, dia pun berharap orang lain ngelakuin hal yang sama. Bener. Itu bahasa cintanya. Terus yang ketiga, physical touch ya. Nah, physical touch itu ada misalnya kayak dari kecil pun kelihatan ya, ada anak yang misalnya suka nusel-nusel ibunya, bapaknya, atau sebenarnya physical touch tuh nggak melulu harus ini ya ke sexuality ya, biasanya kan orang nyambungnya ke sana ya, padahal sebenarnya tuh dengan biasanya ke buaya-buaya tuh kayaknya ya. Anggapnya kan itu kayak buaya-buaya. Aku tuh sering banget lihat di Instagram gitu, katanya buaya-buaya zaman sekarang itu kalau deketin cewek sok-sok suka pegang-pegang itu dengan kata-kata, iya nih saya bahasa cinta aku physical touch. Padahal enggak ya. Bullshit banget. Aduh. Hati-hati ya girls, jangan sampai kena sama kata-kata ini dari para buaya di luar sana. Nggak ada kayak gitu. Bukan mukrim. Pegang-pegang enak aja. Ingat ada film sekarang tuh Siksa Kubur. Baru dibahas tadi Siksa Kubur ya. Aduh, tobat. Oke. Physical touch. Lalu yang keempat ada quality time. Jadi kalau quality time itu dengan misalnya nih, dengan ada Devi di sini aja tuh aku udah tenang gitu misalnya ya, karena dia butuhnya tuh waktu bersama seperti itu. Jadi kadang nggak perlu ngapa-ngapain orang quality time ini, karena dengan keberadaan orang yang dia sayang di sekitarnya itu udah bahasa kasih sayang dia gitu. Nah kalau yang terakhir itu gift, receiving gift ya. Ada orang yang
memang dia sukanya memberi sesuatu dan dia kadang menantikan sesuatu juga biasanya. Karena dia suka ngasih, dia berharap dikasih gitu loh. Itu bahasa cintanya dia. Dia akan merasa berarti kalau dia bisa ngasih seseorang dan dia dikasih sama seseorang. Bukan matre juga sih bukan sebenarnya. Matre ya. Benar. Gak harus hal yang materialistis juga ya. Bener, karena ada yang misalnya dengan kamu cuma nulis di tulisan kertas I love you, itu tuh aku udah suka karena kamu ngasih aku itu gitu ngasih kan. surat ada sesuatu gitu. yang dikasih. Ngasih makanan, Bener. ngasih minuman gitu ya. Itu untuk receiving gift. Nah, kita udah ngebahas artinya nih dari 5 itu. Kalau kamu Kak, kalau kamu tuh aku rasa kalau udah habis denger semua arti dari love language ini, menurut aku setiap orang tuh pasti suka ya dapat 5-5-nya. Itu pasti nggak mungkin enggak gitu. Tapi pertanyaannya adalah biasanya ada yang dominan. Bener. Ada yang dominan banget. Yang nomor 1 tuh apa, yang nomor 2 apa, kayak gitu ya nggak sih? Kalau kamu yang paling dominan deh, yang nomor 1 tuh apa? Nah ini nih yang agak bingung nih sebenarnya ya. Karena kalau misalnya dari hasil tes Tiffin, aku ini kan kamu udah tes Tiffin nih ceritanya. Oh ya? Jadi gak hanya Aslan yang tes ya, kamu juga ya? Jadi aku ini sebenarnya orang yang intuiting. Intuiting itu dari otaknya kan dia 5-5-nya ada tuh. Oke. Jadi kalau yang aku rasakan ya, nggak tahu kalau dibilang word of affirmation, aku juga aku suka memuji orang, aku juga suka dipuji dan act of service ternyata selama ini yang aku lakukan bagi orang yang misalnya nganggapnya tuh juga ternyata kayak ini misalnya aku butuh ini nih, aku juga akan melakukan itu dan aku berharapnya orang lain tanpa aku ngomong gitu ngelakuin juga. Iya, jadi bisa dibilang rata ya 5-5-nya. Tapi nggak ada yang dominan. Kalau yang terlihat itu mungkin ini ya, apa namanya, physical touch ya. Oh, karena suka dipeluk. Bukan peluk sih sebenarnya. Gitu. Kalau sama suami, kalau sama suami suka dipeluk, suka pengennya dipeluk atau memeluk gitu. Kalau sama suami. Jadi kalau misalnya kayak sekarang suami lagi dinas gitu sama anak ya, pokoknya aku udah dusel gitu aja. Itu tuh udah kayak ngerasa baterainya kecas gitu. Oh gitu. Tapi ada nggak sih Kak perbedaan antara love language kamu ke suami sama ke anggaplah ke temen deh? Ada nggak sih? Misalnya kalau ke suami mungkin dominannya adalah physical touch. Kalau ke temen apakah physical touch juga atau yang lain? Kalau ke temen tuh kayaknya aku lebih ke act of service sama gift mungkin ya. Apalagi kan aku jualan gift ya. Mungkin nyambungnya ke sana. Jadi dia suka ngasih gift ya akhirnya karena ya. ternyata itu untuk menunjukkan bahwa aku tuh care loh sama kamu. Aku tuh sayang loh sama kamu. Itu caranya dengan memberikan gift. Bener. Kayaknya aku baru nyadar deh dengan obrolan kita sekarang. Karena aku tuh waktu buat usahaku ini, jadi aku tuh suka ngelihat orang itu dalam momen apapun tuh happy dan aku ingin terlibat di dalamnya. Salah satunya ya mungkin hadiah yang aku bikin itu di sana membuat orang happy. Jadi di situ ada kepuasan tersendiri gitu. Kayaknya nyambungnya ke situ deh. Oke. Gitu. Oh iya. Oke. Gitu. Aku sambil mikir nih kalau aku apa ya? Ya makanya ini aku mau tanya nih, kalau Devi apa nih bahasa cinta yang dominan nih? Tapi emang bener sih, pada dasarnya kita manusia pasti suka semuanya kan. Siapa yang nggak suka dipuji? Siapa yang nggak suka dilayani? Siapa yang nggak suka disentuh, dipeluk, ya kan, dikecup gitu? Siapa juga yang nggak suka kalau ditemenin terus quality time? Siapa juga yang nggak suka dikasih hadiah? Jadi sebenarnya 5-5-nya ini ada gitu. Dan kalau memang disuruh milih yang paling dominan, bisa jadi kalau menurut aku ya kebutuhannya pun bisa naik turun. Bener. Ya kan? Bisa naik turun bergantung sama kondisi mood dan kondisi psikologis kita saat itu, ya kan? Tapi kalau aku mungkin misalnya gini, kalau aku lagi capek banget pastinya aku pengen act of service dong gitu kan. Terus kalau misalnya aku lagi butuh semangat pastinya aku pengen word of affirmation. Kalau aku lagi pengen ditemenin ya pastinya aku butuh yang namanya quality time. Intinya gitu ya. Tapi aku rasa aku tuh tahu yang paling rendah malahan. Yang rendah dulu nih. Yang kalau kan ada 5 tuh. Yang paling bawah itu kayaknya malah yang receiving gift. Aku dalam artian mungkin aku suka ngasih gift. Itu bahasa cinta aku. Tapi yang aku harapkan sebenarnya bukan gift. Mungkin karena aku selalu merasa bahwa aku tuh bisa ngebeli apapun yang aku mau. Jadi aku tuh nggak perlu dikasih gitu. Jadi gini, tadi kan aku sempat ngomong kalau misalnya ada orang yang ngelakuin sesuatu, bahasa cintanya itu pengennya dapatnya bahasa cintanya itu juga, ya kan?
Kalau aku perhatiin bahasa cinta aku itu give. Aku ngasih. Itu bahasa cinta dari aku. Tapi ternyata nggak timbal balik ya. Tapi timbal baliknya tuh aku tuh nggak pengen give. Ternyata bahasa cinta yang pengen aku dapetin dari orang lain adalah quality time. Dengan kamu membawakan sesuatu ke dia, kita bisa bersama, gitu ya. Gitu. Iya. Buat aku tuh waktu tuh kan hal yang sangat mahal ya untuk diberikan sama seseorang, karena waktu itu nggak bisa kembali mau kita apain juga. Jadi tuh sesuatu yang mahal banget dan hanya diberikan kepada orang-orang yang spesial. Jadi menurut aku quality time itu adalah sesuatu yang aku harapkan saat aku memberi gift kepada seseorang gitu. Jadi bisa ngobrol, bisa berduaan. Itu tuh untuk sama loh, mau untuk pasangan ataupun untuk sama temen, itu sama ternyata. Yang aku harapkan adalah quality time. Kok jadi mikir ya, kok aku beda ya. Yang aku harapkan dari orang lain tuh adalah quality time. Nah, selanjutnya aku mau cerita selain quality time, sebenarnya yang kedua dari list aku tadi itu apalagi yang paling dominan ya selain quality time abis ini. Iya, dan kayaknya juga perlu dibahas tuh kok bisa beda ya. Ternyata mungkin ternyata bisa beda. Karena bahasa cinta kita untuk untuk ke orang sama bahasa cinta yang kita harapkan dari orang lain ternyata bisa beda. Aku paling enggak itu beda. Bahasa cintaku ke orang lain adalah give, tapi yang aku harapkan dari orang lain adalah quality time. Benar, dan bahasa cintaku juga beda, untuk pasangan dan teman pun beda gitu. Oke. Kita bahas abis ini. Well, tadi udah ngomongin tentang bahasa cinta apa yang dominan buat aku. Ternyata aku tuh punya 2 bahasa cinta yang berbeda antara menerima dan memberi. Saat memberi, bahasa cintaku adalah give. Tapi saat menerima, ternyata aku pengen quality time, ya kan? Tapi selain 2 itu, dominasi yang kedua, jadi list keduanya sebenarnya aku tuh juga suka banget sama bahasa cinta tentang word of affirmation. Kalau word of affirmation ini aku dua-duanya nih seimbang. Aku bahasa cintaku ke orang lain, aku juga word of affirmation, memberinya. Dapatnya pun aku berharap juga dapat word of affirmation. Sebenarnya word of affirmation kalau di aku itu bukan tentang pujian ya. Jadi aku tuh nggak yang pengen dipuji, ih kamu cantik, ih kamu gemes, itu nggak. Itu nggak kena di aku, itu nggak bikin aku fulfill, itu nggak bikin aku ngerasa charge gitu, ke-charge gitu, itu nggak kerasa. Lebih kerasa itu kalau misalnya aku divalidasi atas apa yang sedang aku lakukan, atas apa yang sedang aku kejar, atas apa-apa yang lagi aku usahakan. Contoh misalnya aku lagi bikin bisnis nih. Terus aku tuh butuh nih validasi dari suami aku, misalnya in terms of relationship ya. Aku pengen dapat bahasa cinta word of affirmation dari Iwa gitu. Misalnya kayak yang Hun, dia manggil aku Huni kan. Hun, aku tuh bangga loh sama kamu. Kamu udah bisa nge-build bisnis kamu ini dari yang gak ada jadi ada. Dari yang pernah berantakan jadi bagus lagi, jadi naik lagi. Dari kamu kerja sendiri sampai kamu punya berapa karyawan sekarang, aku bangga sama kamu. Nah, rasa proud yang diomongin ke aku itu buat aku adalah validasi yang aku perlukan untuk nge-charge aku gitu. Ini kayaknya ada kaitannya deh Dev dengan apa yang dibahas beberapa hari ini di sosial media. Jadi ada namanya itu, kalau dari Dr. Aisyah Dahlan itu ada namanya baterai kasih sayang. Baterai kasih sayang. Oke, beda lagi ya ini sama bahasa cinta. Beda atau berhubungan? Berhubungan sebenarnya. Berhubungan. Oke. Jadi dengan kita tahu bahasa kasih kita apa, itu tuh mempengaruhi dengan baterai kita apa gitu. Nah, baterai kasih sayang itu sendiri itu yang bisa mempengaruhi keseharian kita, seolah-olah gitu. Oke, ini aku baru denger banget tentang baterai kasih sayang. Coba dielaborate Kak, Oke, nih, apa nih maksudnya baterai kasih sayang nih? Coba ya aku utarakan dengan apa yang aku dengar ya. Jadi baterai kasih sayang ini tuh seperti misalnya nih, bahasa cinta kita apa? Misalnya bahasa cinta aku tadi yang kedua word of affirmation. Jadi seseorang ini butuh seperti HP nih, sebelum dia memulai bekerja, memulai hidupnya, dia harus dicas terlebih dahulu. Jadi
misalnya untuk orang word of affirmation itu, jadi pagi-pagi pasangannya sebisa mungkin kalau dia tahu bahasa kasih sayang pasangannya itu, ya dia cas terlebih dahulu. Atau sekarang kalau misalnya kita mengharapkan orang untuk kasih dong aku pujian, kasih dong aku afirmasi, itu kan katanya nggak mungkin ya. Tapi kalau sama pasangan kita minta aja langsung. Kalau dari Dr. Asya Dahlan tuh bahasanya seperti itu. Oke. Gitu. Paham. Dan tanpa aku tahu teorinya ternyata aku udah ngelakuin loh. Itu malah bagus, berarti komunikasinya udah mulai jalan antara keduanya. Karena itu juga ngaruh dengan tingkat perceraian ternyata loh, Dev. Waduh. Kalau misalnya dibahas lebih lanjut, ternyata beberapa perceraian meskipun kadang penyebabnya ada berbagai variabelnya banyak banget lah. Ini anggaplah kita ngambil satu variabel deh. Ternyata tuh baterai yang tidak dicas ini mempengaruhi dengan makin merenggangnya hubungan suami istri ini. Karena misalnya yang satu mintanya act of service, tapi kok aku nggak pernah dapet itu ya. Jadi kok kamu jadinya nggak ngerti aku ya. Akhirnya lama-lama perasaannya hilang. Padahal sebenarnya mereka itu nggak tahu baterai kasih sayangnya masing-masing. Betul. Gitu. Dan seperti yang tadi aku bilang ya, tanpa aku tahu kalau ternyata ini tuh sudah ada teorinya, ada studinya, itu sebenarnya aku udah ngelakuin, Kak. Aku udah obrolin itu sama Iwa gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang kesininya makin berusaha untuk mengenali diriku sendiri gitu. Karena semakin aku baik dalam mengenali diriku sendiri, insya Allah akan semakin baik pula keputusan-keputusan yang aku ambil ke depannya, ya kan. Nah, aku tuh kayak menyadari gitu, oh ternyata aku tuh tipikal orang yang sangat suka diafirmasi gitu atas apa yang aku lakukan. Jadi aku suka kalau ada orang yang merhatiin apa yang lagi aku lakuin dan mengafirmasinya gitu. Dan itu tuh sempat aku obrolin sama Iwa. Karena Iwa tuh kan suami aku, itu orangnya kan diem banget, ya kan. Dia itu jarang mengafirmasi aku gitu. Kita udah nikah 11 tahun dan aku tuh baru sadar, mungkin itu ya sebutannya tadi baterai kasih sayang. Baterai aku tuh sering habis. Dan aku tuh bilang sama dia, aku tuh takut kekosongan aku tadi karena nggak diisi sama dia, itu diisi sama orang lain. Nah, itu kan jadi ngaruh ke perenggangan ngaruh ke relationship kan jatuhnya. Aku takut ya kalau ada orang yang bisa menerka aku tuh orangnya suka diapain gitu, dia tuh bisa ngisi itu. Benar. Karena kerasa banget sih. Oke lah, bukan sama laki-laki lain lah, misalnya sama temen aja. Aku tuh akan tanda kutip kecanduan sama teman-teman yang bisa memberikan itu ke aku. Jadi selain quality time tadi bisa ngasih waktu ke aku, tapi juga dia bisa mengafirmasi apa yang aku lakuin. Dia bisa memvalidasi apa yang sedang aku usahakan gitu. Aku tuh jadi kayak ketagihan untuk terus deket sama dia. Karena aku ngerasa setiap deket sama dia semangat aku tuh selalu naik. Karena ada kebutuhanmu di dia yang dipenuhin kan. Betul. Istilahnya ya. Contoh aja misalnya kayak yang ya, tadi deh masalah bisnis. Divalidasi gitu, diafirmasi. Lo tuh keren ya Dev ya, hebat deh. Lo bisa foto-foto sendiri, lo bisa bikin video sendiri, lo keren banget. Apalagi lo bisa ngurusin karyawan lo. Dan karena dia ngebuka itu, akhirnya aku jadi lebih terbuka sama dia. Iya nih, sebenarnya tuh aku ada kesulitan loh. Masalahnya tuh ada momen dimana aku tuh nggak bisa nih ngehandle karyawan aku yang tipenya A, tipenya B. Gimana ya? Terus akhirnya ngobrol kan. Jatuhnya ada komunikasi yang terbangun. Dan itu tuh bikin aku ngerasa dipedulikan. Aku merasa di situ tuh aku tuh ngerasa bahwa apa yang terjadi sama aku tuh ternyata penting di matanya dia, sehingga dia ikut berpikir bersama aku. Dia mengafirmasi dan memvalidasi apa yang sedang aku pikirkan tentang apa yang aku rasakan dan tentang apa yang lagi bikin aku stressful. Dan itu yang waktu itu sempet aku obrolin sama Iwa. Aku bilang, "Papi, aku waktu itu nyebutnya tangki cinta aku, tangki diriku ini itu akan penuh terisi itu kalau aku divalidasi sama kamu pasangan aku. Jadi aku ingin kamu tuh paham sama dunia aku dan masuk ke dalam dunia aku, mengerti apa yang sedang aku lakukan dan mengafirmasi apa yang aku lakuin. Jadi nggak sekedar malah ya aku tuh kalau Iwa physical touch, dia suka meluk, dia suka nyium, kayak gitu kan. Buat aku, ciuman dan pelukan itu
tidak mengisi tangki aku, nggak ngisi baterai aku kalau kata Aisyah Dahlan. Iya. Nggak ngisi baterai aku, entah kenapa. Mungkin tuh ngisi baterainya dia, which is oke, nggak apa-apa lah ya. Aku kasih itu buat ngisi baterainya dia. Tapi baterai aku tolong Giliranku diisi mana? dong. Iya. Baterai aku diisinya dengan afirmasi dan validasi tadi gitu. Jadi dan untuk validasi dan afirmasi berarti kan kamu harus ngerti, tanda kutip ngerti materi kan. Benar. Biar nggak kosong. Bener. Kalau kamu cuma bilang, kamu cantik banget hari ini, itu enggak. I know. Itu kayak gitu ya. itu tuh bukan sesuatu yang baru, dan itu bukan sesuatu yang bikin aku tuh ngerasa terpuaskan. Karena bukan itu yang kamu butuhkan. Ya. Simple gini deh, misalnya ya, dia pulang kerja, terus dia bilang, Hun, tadi aku lihat postingan kamu tentang BPJS gratis buat orang tua yang mau terapi anaknya. Itu bagus loh. Kamu sering-sering ya bikin konten kayak gitu. Itu konten yang bermanfaat. Semoga aja Allah ridho, semakin banyak orang yang bisa dapat manfaat dari konten Nah, kamu. itu makin kamu emang gitu. Itu tuh bakal bikin aku yang ada percikan api di bener mana-mana. banget. Ya. Itu tuh aku akan tidak berhenti tersenyum. Dan aku akan ngerasa aku diperhatikan. Karena baterainya langsung keisi penuh kan. Apalagi Langsung. kalau dengan pasangan tuh Bayangin. ngaruhnya sangat banget ya. Yang aku upload tuh cuma 2,5 menit. Kamu tuh cuma menyisihkan waktu 2,5 menit untuk lihat konten aku. Pulang kamu ngebahas konten aku, mengapresiasinya. Itu tuh akan bikin aku tuh, kamu mau apa ya? Kamu mau apa? Gitu. Karena aku juga bahasa cintaku gift. Kamu mau gitar baru? Boleh, aku beliin. Tuh suaminya Devi podcast ini. Iya gitu. Kamu mau handphone baru? Boleh, yang mana? Aku beliin Ini gitu. sekarang dia lagi googling nih. Lagi googling, lagi pengen apa gitu. Jadi tapi kadang itu yang aku khawatirkan, kalau misalnya orang lain lebih tahu tentang tangki cinta aku, tentang baterai kasih aku dibandingkan suami aku. Karena kalau orang lain lebih tahu, orang lain tuh bisa loh ngisi itu dan akhirnya tanda kutip dapat manfaat dari itu. Benar. Dan kamu jadi kayak membutuhkan dia kan, mau nggak mau. Nah. aku mau kamu, entah deh kamu mau apa dari aku gitu kan. Jadi bahaya di situ. Karena waktu aku dapetin itu dari kamu, aku ngerasa lebih utuh, lebih fulfillment. Yaitu yang tadinya kosong jadi penuh gitu. Dan itu yang aku kasih tahu ke Iwa beberapa kali. Bahkan aku tuh ngajarin dia loh, saking Iwa tuh ya udah, dia tuh introvert, dia tuh nggak pandai berbicara. Untuk orang yang nggak pandai ngomong, mau disuruh word of affirmation apa dong Kayaknya gitu. nyuruh aku sekolah lagi Iya kan, gitu, Iwa. itu akan susah buat dia pastinya. benar-benar. Untuk punya istri yang ternyata baterai kasih sayangnya adalah word of affirmation gitu. Dan Karena bukan pujian ya. Kalau pujian mah gampang ya. no, Bukan aku pujian, tidak ingin dipuji, benar-benar. bukan pujian cantik. Kamu glowing banget hari ini. No, itu tuh nggak akan kena ke aku. Tapi lebih pada apa yang aku lakukan gitu, apa yang aku usahakan, achievement apa yang aku lakuin hari itu misalnya gitu. Itu yang aku pengen di acknowledge gitu. Dan itu tuh aku ajarin loh ke Iwa. Saking aku tuh pengen tanda kutip jangan sampai orang lain yang ngisi. Aku pengen kamu loh yang ngisi. Jadi aku ngasih tahu ke dia, aku bahkan kayak ngajarin ke dia, kalimatnya ini loh, kata-katanya ini loh, yang bikin aku lebih ini gitu, yang bikin aku tuh terisi tuh ini gitu. Tapi bagus Dev, karena kamu mengkomunikasikan itu. Karena yang sepanjang yang aku dengar, ya itu tadi penyebab perceraian karena kurangnya komunikasi antara baterai kasih sayangnya ini. Untung kamu masih ke teman ya misalnya. Kok ke lawan jenis kan Bahaya. bahaya di situ. Makanya tuh, Kak, dan ini ilmu ini tuh katanya baru ada sekitar tahun 2015. Oh, berarti udah berapa nih? 2024. Karena 9 tahun lah ya. Almost 10, hampir 10. makanya 9 dari tahun, 10 studi tahun. yang ada mulai sekarang tuh kadang psikolog pernikahan tuh menyarankan kalau misalnya ada pernikahan yang komunikasinya kurang berjalan, yang ditanya pertama itu bahasa cintanya apa dulu nih. Jangan-jangan itu yang nggak keisi selama ini. Betul. Dan misalnya suaminya cuek atau apa, nggak apa-apa, udah saatnya kita itu yang ngomong ya. Sudah bener lah yang kamu lakuin. Atau misalnya kayak aku nih, butuhnya dipeluk. Jadi meskipun suamiku kan tipenya ya inilah, dia lebih ke Cuek. lebih ke apa tadi tuh yang bahasa cinta pelayanan lah dia act itu ya. of service. Jadi dia, kamu butuh apa, ayo aku gini. Cuman kan kalau misalnya aku butuhnya physical touch, ya udah, Pah,
peluk aku dong sebentar. Ya aku yang akhirnya kita yang minta gitu. Karena kalau nggak gitu lama-lama kan nggak keisi juga. Berarti sebenarnya itu juga PR sih Kak. Karena karena kita tuh harus tahu juga ternyata tidak semua orang itu tahu bahasa cintanya dia. Tidak semua orang juga tahu baterai kasihnya tuh dia tuh apa. Jadi sebelum kita tuh rungsing sendiri, kenapa sih pasangan kita kayak gitu? Yuk diem dulu. Kita tuh butuhnya apa gitu ya. Terus dipikirin dulu sebenarnya bahasa cinta kita tuh apa dan sebenarnya bahasa kasih kita tuh apa. Karena jangan berpikir bahwa aku tuh suka dikasih pokoknya hadiah. Tapi kalau kamu selalu tidak merasa utuh saat diberi hadiah, jangan-jangan itu bukan bahasa cinta. Bukan bahasa kasihmu. Jangan-jangan itu cuman pengen aja dikasih hadiah. Enggak gitu. Aku aja dikasih hadiah enggak ngerasain apa-apa. Karena itu tadi kalau buat aku bisa beli sendiri. Gitu. Ternyata panjang ya. Obrolannya lumayan banget ya hari ini ya. Dari bahagia itu apa, terus 5 bahasa cinta sampai bahasa kasih. Bahasa kasih yang ternyata pengaruhnya sangat besar banget ya bagi di dalam rumah tangga. Di dalam tangga. rumah tangga. Dari kebahagiaan untuk diri kita sendiri, kebahagiaan kita in terms of relationship, sampai yang namanya bahasa kasih untuk pernikahan kita. Aduh, ya udah deh. Mungkin setelah pembahasan hari ini, teman-teman, sister-sister semua bisa jadi ini ya, bahan apa ya? Bahan pertimbangan gitu ya, bahan mikir gitu malam ini mungkin. Jadi bahasa kasihku apa ya? Dan ingat ya, bahasa kasih itu nggak hanya kita loh, tapi suami kita juga. Jadi jangan egois juga, pengen bahasa kasih kita dipenuhi tapi kita tidak mempelajari bahasa kasih suami kita. Bener. Apalagi laki itu kan kadang dia nggak ngerti ya, dia nggak tahu mengkomunikasikan. Jadi mungkin kita tuh yang perlu harus mengulik-ngulik bahasa kasihnya suami kita tuh apa gitu. Bener. Sehingga tangkinya dia tuh jangan sampai diisi sama orang lain. Bahaya itu. Bahaya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, likes, and share YouTube channel Mrs. Devi. I love you. Mwah.